Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Irfan Yarahadi Saputra. You can call me Irfan. I will explain to you about chapter 6, have and has. Have and has ini sendiri mempunyai perbedaan. Yang pertama dari sisi subjeknya ya. Untuk have, subjeknya I, you, they, we. Lalu untuk has, he, she, it. Dan untuk yang have itu untuk plural atau jamak, dan untuk yang has untuk singular atau tunggal. Have and has sebagai main verb juga bisa sebagai auxiliary verb. Untuk main verb atau kata kerja utama, contoh dari penggunaan have and has pada main verb adalah I have a dream, di mana have di sini memiliki arti mempunyai. Lalu untuk yang auxiliary verbnya, I have eaten, saya sudah makan. Di sini kata kerjanya sebagai kata kerja bantu atau helping verb. Subject plus have or has plus verb 3. Untuk have dan has sebagai main verb dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, have and has ini bisa berarti mempunyai. I have a lot of money, saya mempunyai banyak uang. She has a car, dia mempunyai mobil. Lalu bisa juga have and has ini sendiri di main verb sebagai menyuruh. I will have someone to take my handphone. Saya menyuruh seseorang untuk mengambil handphone saya. Lalu yang ketiga, bisa juga untuk menyatakan makan atau minum. Misalkan, I have rendang for my lunch. Saya makan rendang untuk makan siang saya. She has a glass of water. Dia minum segelas air. Lalu selanjutnya, have dan has ini sendiri bisa berarti harapan. Have a nice day, semoga harimu baik. Have a sleep tight, semoga tidurmu nyenyak. Lalu bisa juga untuk mengadakan sebuah kegiatan. Let's have a party tomorrow. Ayo kita adakan pesta besok. Untuk yang terakhir dari have and has sebagai main verb, bisa juga berarti mengalami rasa sakit. I have a fever, saya sakit demam. He has a headache, dia sakit kepala. Nah, oke, dari keenam bagian tadi sudah kita rincikan ya, yaitu have and has sebagai main verb atau kata kerja utama. Lanjut. Nah, jadi setelah kita membahas tentang have dan has sebagai main verb, maka kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu have dan has sebagai auxiliary verb. Namun sebelum kita lanjutkan yang auxiliary verbnya, ada catatan nih di have dan has sebagai main verb. Untuk sebagai catatan, have dan has ini bisa terdapat lexical verb. Lexical verb ini sendiri berarti pergeseran dari makna sebenarnya, seperti have a try, mencoba, have a breakfast, sarapan. Untuk catatan penting lainnya, have dan has jika kita gunakan pada negative sentence, maka kita harus menggunakan have ya. Contohnya, she doesn't have a book, dia tidak mempunyai buku. Jadi bukan she doesn't has, tapi she doesn't have, itu yang benar. Lalu kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu auxiliary verb. Have dan has sebagai auxiliary verb. Have dan has sebagai auxiliary verb ini itu sebagai helping verb atau kata kerja bantu. Untuk susunannya subject plus have or has plus verb. Nah, untuk yang sebagai auxiliary verb ini, contohnya she has eaten, dia sudah makan. Nah, has di sini berarti sebagai kata bantu itu yang menyatakan sudah. Namun untuk penggunaan she ini tadi harus hati-hati ya.
Karena she plus noun atau adjective itu she is. Jika she plus verb 3 maka she has. Nah, kita sudah membahas auxiliary verb tadi ya, yaitu auxiliary verb ini sangat singkat karena hanya sebagai helping verb atau kata kerja bantu. Namun yang terpenting tuh salah satu yang tidak bisa kita lewatkan adalah negative sentence-nya. Negative sentence yaitu kata kerja negatif seperti yang kita sudah bilang di awal tadi ya, yaitu kita harus pakai have untuk yang negative sentence-nya. Contohnya, she has a lot of money. Dia punya banyak uang. Itu kalimat positif. Lalu jika itu kalimat negatif, she doesn't have a lot of money. Dia tidak punya banyak uang. Nah, have has sebagai negative sentence. Jika have has sebagai negative sentence, bisa main verb dan juga auxiliary verb. Untuk yang main verbnya contohnya, she has a lot of money. Dia punya banyak uang. Namun untuk negatifnya, she doesn't lot of money. Dia tidak memiliki banyak uang. Untuk yang auxiliary verbnya, he has gone for a long time. Dia sudah pergi untuk waktu yang lama. Dan untuk negatifnya, he has not gone for a long time. Dia tidak pergi dalam waktu yang lama. Nah, sebagai catatan, dalam materi have dan has ini sendiri, pada intinya yang pertama, have dan has mempunyai perbedaan. Have ini subjeknya Ayu Dewi, has ini subjeknya he, she, it. Has, have dan has bisa digunakan sebagai main verb atau kata kerja utama, dan juga sebagai auxiliary verb atau helping verb, yaitu sebagai kata kerja bantu. Oke, sekian itu aja dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.